Tes. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, dengar dengan jelas. Baik, saya mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Triwahyu Suprayogi, MSI, DRH, selaku dosen pembimbing lapangan KKN BBM 64 Universitas Airlangga. Yang terhormat Bapak Jailani selaku Ketua RW 01 Wonorejo. Yang terhormat Ibu Nuki Oktantia Apsari selaku narasumber pada hari ini. Serta yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari peserta webinar pada sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa hari ini. Meski harus dilaksanakan secara daring atau online. Semoga kita tetap sehat selalu. Selamat datang dalam acara webinar kesehatan melawan COVID-19 dengan memerangi hoax. Acara ini merupakan salah satu acara besar KKN kami yang diselenggarakan oleh kelompok KKN BBM 204 bekerja sama dengan Puskesmas Medoanayu Surabaya. Webinar ini mengusung tema melawan COVID-19 dengan memerangi hoax sebagai perwujudan SDGs nomor 3 yaitu Good Health and Well-being Talk. Berikut ini saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan oleh DPL dan Ketua Kelompok KKN. Yang keempat ada pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Triwahyu karena Bapak
berhalangan hadir, sambutan akan disampaikan oleh Ketua KKN Kelompok 204 ya, kepada Saudara Fadil Hamdi Rizky, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait atas bantuannya dalam pelaksanaan webinar ini. Yang pertama kepada Pak Tri selaku dosen pembimbing kami yang selalu memberi arahan tentang bagaimana jalannya KKN meskipun dalam keadaan PPKM seperti sekarang. Yang kedua kepada Ketua RW 1 Pak Jailani berikut jajarannya Ketua RT 1 hingga RT 4 atas dukungannya hingga webinar ini bisa terlaksana. Yang ketiga, kepada Dr. Nuki atas ketersediaannya untuk mengaturkan materi kepada kami semua. Keempat, kepada seluruh panitia yang bekerja sama dalam membangun acara ini agar dapat bermanfaat kepada masyarakat Wonorejo ke depannya dan juga untuk peserta yang lainnya. Yang terakhir, kepada seluruh peserta webinar, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, mari kita berdoa bersama. Kepada para hadirin, dimohon berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan profil narasumber kita hari ini. Baik. Untuk pembicara kita hari ini, pembicara hari ini yaitu Dr. Nuki Oktantia Apsari. Beliau lulusan kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan riwayat pekerjaannya Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 di RSUD Kosma Tuban. Bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2020 bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Semen Gresik. Januari 2021 sampai dengan sekarang bekerja sebagai dokter umum di Puskesmas Lubuk Panayu. Alhamdulillah. Selanjutnya memasuki materi yang akan dipandu secara langsung oleh Fauzan Saidi selaku moderator. Kepada Saudara Fauzan, dipersilakan. Baik, terima kasih Tio atas sumbernya. Terima kasih. Baik, saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fauzan dari UNER Fakultas Teknologi angkatan 2015. Saya sebagai moderator di webinar memerangi hoax. Langsung saja setelah ini akan ada materi dari narasumber kita, yaitu Dr. Nuki Oktantia Apsari. Monggo untuk Dr. Nuki, waktu dekat dan persilahkan. Bagaimana Dokter Nuki, apakah sudah tetap perlu bantuan? Apakah suara saya terdengar jelas?
Terdengar. Jelas, Fauzan? Dokter Nuki, apakah bisa mendengar saya? Ini sepertinya ada kendala teknis dari Dokter Nuki. Sebelum sambil menunggu dokter untuk menyiapkan mic-nya, kita bisa perkenalan dulu dari mana saja peserta webinar kali ini. Yang dari warga Kampung Wonorejo, ini bisa menyalakan mic-nya. Ini ada Pak Nuke Adi Permana. Selamat sore Pak Nuke. Sepertinya berbicara dengan yang lain. Bagaimana kalau masih bisa? Oke, baik. Oke, Dokter Nuki sudah siap? Dokter Nuki. Ya, apakah sudah siap? Dokter Nuki, apakah ada bisa kami bantu? Belum terdengar Dokter Nuki untuk suaranya. Dokter Nuki mungkin bisa untuk earphone-nya bisa dilepas di laptop. Oke, sembari Dokter Nuki menyiapkan mic-nya. Ya, sepertinya ini dokternya masih ada kendala ini, Dokter Nuki. Enaknya kita ngapain ini, Fauzan? Ayo kita sapa peserta. Kita sapa peserta yuk. Baik, ini tadi ada Mas Nuke ya. Mas Nuke ini Karang Taruna di RT 2. Fauzan. Mas Nuke. Halo Mas Selamat sore, Mas Nuke. Mas Nuke ini yang membantu acara ini bisa berjalan. Banyak partisipan ini dari Mas Nuke juga. Terima kasih kembali ya Mas Nuke. Terima kasih Mas Nuke.
Lalu ada siapa ini? Ayo kita cari. Ini yang warga Wonorejo. Warga, Mana lagi? iya. Siapa ya? Ada Han Najib ini siapa untuk Han Najib? Han Najib. Siap. Silakan. Aku dari warga Wonorejo juga itu. Oh iya. Oke. Halo Mas. Selamat sore Pak Selamat sore. Najib. Ini panggilannya Pak Han atau Pak Najib ini? Enggak. Enggak. Iki digowo dilaki ono. Gimana? Selamat sore Pak. Iya. Ingin cuci sing iki. Aku sasen apa kan tutik anjir. Menen nih. Mungkin mari dhisik. Aku nih bentar ya. PP lemak. Kayaknya bapaknya ini sedang berbicara dengan keluarganya mungkin ya. Kita sapa yang lain dulu, Fauzan. Oh ya, Fauzan Ya. gimana kabarnya? Maaf Kak, tadi ada kendala sinyal. Alhamdulillah. Oh ini ada. Alhamdulillah. Ini Pak Najib ada. Panggil Pak Mas Najib aja sudah Mas, bisa menjawab. jangan panggil Pak, saya masih muda. Oh oke, Mas Najib. Mas kan nama Mas Najib. Nah, siap. Ya, Mas Najib. Ini bagaimana kabarnya Mas Najib? Alhamdulillah baik. Ini lagi Ya, online agak dari mana? agak nggak baik sih sebenarnya Mas, soalnya efek PPKM kan. Oh, Jadi oke. di rumah itu bawaannya mager terus itu, nggak mau kemana-mana. Kalau kemana-mana kan takut ada apa-apa gitu kan ya. Jadi ya mending di rumah lah. Tapi insya Allah dengan jika tetap melaksanakan protokol kesehatan, Ya. tetap insya Allah Iya Kak, ya. jaga. Baik, kita sapa selanjutnya. Ada siapa ini? Terima kasih Pak Najib. Ya, terima kasih. Siap Kak. Siap ini Mak saya. Oh siap, Pak Najib. Bagus. Yes. Kita sapa siapa? Ini Fauzan, gimana kabarnya? Kita Alhamdulillah baik. berjauhan ya. Iya, kita Iya, berjauhan. ini. Tapi tetap dekat. Ya, Ada siapa ini? Atau mungkin kita bisa tanya ketua KKN ini, Adil, silakan. Iya, Halo iya. Adil, bagaimana Halo. kabarnya? Baik, Pak. ini satu ruangan kok. Banyak-banyak kabar. Kita tanya ke dokter Nuki lagi, apa sudah bisa Ibu? Dokter? Dokter Noki, apakah sudah siap? Dokter Noki. Ada yang bisa dibantu? Oke, seperti masih ada kendala dari Dokter Noki. Mari kita sapa-sapa lagi. Ini yang dari warga Wonorejo. Nah lagi. Ini ada Wilda W. Ini Mas, Pak atau Bu atau enggak? Ini ada Bu Risma juga. Bu Risma siapa? Saya kurang tahu juga. Selamat sore. Ada yang bersedia membuka mic untuk berbincang bersama saya untuk sore hari ini sambil mengisi kosongan karena Bu Niki masih membenarkan mic-nya. Atau mungkin saya jelaskan dulu ya untuk garis besarnya materi sore hari ini. Jadi tadi sudah berbincang dengan Mas Najib tentang PPKM ini. Ya pasti sekarang permasalahannya di PPKM ini COVID. Karena situasi yang seperti ini, jadi PPKM jadi yang menyebabkan situasi yang sebenarnya serba susah. Nah, di masa yang di situasi yang seperti ini, bukan waktunya untuk saling menyalahkan, dan waktunya untuk terjebak
dengan isu-isu yang sebenarnya ya tidak benar, istilahnya hoax. Nah, di webinar kali ini kita akan membahas yang dibantu oleh Dr. Nuki, bagaimana cara melawan COVID dan memerangi hoax. Karena terkait dengan hoax ini sebenarnya mempengaruhi pemikiran kita tentang COVID ini. Sebenarnya COVID ini seperti apa ya? Vaksin tidak efektif, vaksin berbahaya seperti ini, itu kan sebenarnya hoax yang tidak benar informasi yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, nanti ini akan dibantu oleh materi kami, jadi bagaimana cara untuk memerangi hoax ini agar bagaimana cara memfilter informasi yang kita dapatkan ini agar tidak lagi terjerumus lagi kita salah mengartikan info dari pemerintah seperti apa. Di respon kita pun sesuai dengan keputusan kita. Agar dari pemerintah dan rakyat ini terjadi suatu sinergi yang tidak lagi saling menyalahkan, yang tidak lagi saling menyalahkan, saling. Betul kali. Ya, Mas Noki ada yang bisa dibantu? Oh, super kesalahan. Bagaimana Vanilla? Belum ada kabar dari Dr. Nuki? Iya, ini sepertinya dokter sudah datang ini, sudah join. Cuman, halo Ibu Dokter, bisa mendengar suara kami? Nggak salah. Masih membingungkan. Iya, masih membingungkan. Benar-benar boleh betul. Tak bener selang pisan nggih. Selang. Selamat sore Dr. Nuki. Sore Dokter Nuki. Halo dokter. Ya, memang banyak kendala ya Fauzan kalau ini online ya. Dinamika online. Ini bisa kita sapa lagi. Iya, kita sapa-sapa lagi aja. Sapa-sapa lagi saja. Iya, Biar disapa lebih lagi. akrab. Ini ada yang on cam ini, Mas SBM Karunia Widiati. Selamat sore Bu. Ibu Karunia. Ibu Karunia. Dari mana Bu? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat. Dari mana Bu Karunia? Dari RW 1. Oh, RW 1. Ya, Sehat-sehat Ibu ya. ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak gimana? Pakai mukena itu habis. Iya. Habis sholat nih. Oh, iya. Ibadah jalan terus ya Bu ya. Iya. Di sebelahnya ini ada Bapak Keli ini. Bapak Keli di depan jendela. Selamat sore. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Halo? Mungkin bisa di-unmute dulu, Dinyalakan Pak. mic-nya? Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat. Tetap semangat. Sehat-sehat Pak di rumah. Amin. Sehat semua. Gimana Pak kabarnya? Jadinya sepertinya ini sebelahan ya, Bapak Geli dengan Ibu Karunia ini sebelahan.
Mungkin ada Iya, hubungannya kita dengan dari hamil. warga RW 1 ini. Bertetangga, jadi ya sambil tengok-tengok aja. Baik. Ya, Ayo kita cari lagi siapa ini Cari sambil lagi. menunggu dokternya ya. Ini Halo, pun ini bisa disapa ini ya, ada ini ada yang Mas nyalain Pablo. kamera ini. Iya, Ada Mas Pablo. Halo. Apa kabar Mas Pablo? Selamat sore. Ya, Mas. Sebelumnya saya mau apresiasi Mas adanya acara ini. Oh, Nah, menurut saya juga bagus sih, maksudnya pendekatan sama masyarakat juga mengenai soal apa isu-isu COVID. Dimana kan banyak berita yang mungkin media menghiperbolakan, mungkin seperti itu. Cuma dengan adanya kayak gini kan masyarakat bisa langsung tanya-tanya sama dokternya langsung seperti apa sih COVID di Surabaya, terutama di Wonorejo sendiri. Soalnya kebetulan kan dokternya juga dari daerah dekat-dekat sini. Itu sih. baik, terima kasih Mas Pablo atas apresiasinya. Gimana Mas Pablo untuk kabarnya selama PPKM ini? Apakah semakin lancar kah atau mungkin ada suatu kendala yang bisa di-sharingkan lah di sore hari ini? Ya, alhamdulillah sih Mas. Alhamdulillah sih selama adanya pandemi ini masih sehat-sehat selama ini. Cuman kadang-kadang juga batuk-batuk ringan gitu aja sih. Batuk-batuk ringan gitu aja sih. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana juga yang nggak minta sih. Alhamdulillah masih sehat. Masnya sendiri juga sehat kan? Alhamdulillah sehat, mungkin cuma ya mungkin lagi musim pancaroba, batuk pilek biasa. Ya Mas. Gimana Mas, keluarga juga sehat? Alhamdulillah keluarga masih sehat semua, juga sudah ikut vaksin juga semua. Waktu itu Mas saya tak menyapa peserta yang lain dulu. Terima kasih Mas Pablo. Ya Mas, sama-sama. Oke. Ini sepertinya dokter Loki masih belum bisa tersambung. Bagaimana? Mbak Panina, mari kita sama-sama yang lain. Ya, yuk kita cari-cari lagi. Apa ya? Mungkin ada yang mau berbagi cerita, ada yang Ya, ada yang punya kendala atau punya keluh kesah gitu. Monggo ini Mas Luka. Ada keluh kesah selama PPKM, Ya. mungkin bisa berbagi bersama di sesi webinar sore hari ini. Mungkin Mas Luka mau berbagi cerita. Nggak ada sih. Ini lagi di mana Mas Luka? Lagi biasa dari rumah. Bentar ya. Oke Mas Luka, monggo. Kita sapa-sapa lagi. Lanjut lagi untuk Dokter Noki. Selamat sore Dokter Noki, apakah sudah bersambung? Dokter Noki. Selamat sore. Oh, ini ada yang baru saja bergabung. Selamat sore. Bu Andri apa? Selamat sore, Bu Andri. Iya Ibu yang konten. Apa kabar Bu Andri? Oh ini Dokter Noki yang namanya Andri. Selamat sore dokter. Ini Ibu Dokter Nuki ini. Halo Ibu, sudah bisa? Selamat Audionya sore sudah Dokter Noki.
Bentar saya rename dulu. Oh iya, selamat sore. Nah, Iya. Selamat sore. Selamat sore, dokter. Iya, Apakah selamat sudah sore. bisa dimulai, dokter? Iya, suara saya sudah masuk? Sudah, dokter, sudah jelas. Oh iya. Sudah masuk Bu, terdengar dari Wonorejo. Iya. Ya, Enggak, tolong itu ya materinya di share oke, screen mungkin ya. bisa dibantu dari teman. Nah, oke. Oh iya. Oke, mohon maaf tadi ada trouble ya. Ini bukan apa-apa, benar, dokter. Oke. Memang kendalanya sekarang kalau online seperti ini. Heeh. Oke, Insya Allah. selamat sore Bapak Ibu, Kelurahan Wonorejo ya. Adik-adik mahasiswa UNER visit. Senang sekali saya sore hari ini bisa sharing ya tentang untuk kegiatan KKN mahasiswa UNER dengan tema melawan COVID-19 dengan memerangi hoak. Di era pandemi seperti sekarang ini memang banyak hoak yang tersebar di masyarakat. Jadi kita harus pinter-pinternya menyaring ya. Jadi jangan mudah percaya dan harus mencari sumber yang benar-benar valid yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Yes, slide. Ya, ini sedikit profil dari saya, tadi sudah dijelaskan. Yuk kita mengenali hoak yang ada di dalam masyarakat. Slide. Nah, ini ada berita hoak yang disebutkan kita terbunuh oleh COVID secara tidak langsung dan vaksin bisa menusuk dari belakang. Padahal faktanya vaksin ini malah justru bisa memberikan antibodi yang mana zat antibodi itu bisa memberi kekebalan tubuh untuk melawan si virus, bukan malah vaksin bisa menusuk dari belakang. Ini benar-benar keliru ya hoak ini ya. Halo, suara saya jelas ya? Halo? Jelas, dokter? Oh Jelas, iya, Bu. Sangat jelas kok. Nggih. Iya, jadi ini termasuk berita hoak yang nggak tahu siapa yang menyebarkan. Ya, slide. Nah, ini juga ada berita hoak lagi masalah COVID-19 bermutasi menjadi virus baru yang lebih berbahaya dan vaksinasi menimbulkan virus lain dari COVID-19. Memang benar sih, selama ini memang virus COVID ini bisa bermutasi. Kan virus bermutasi karena dia ingin mempertahankan hidupnya. Jadi supaya dia tetap bisa survive, dia dari hari ke hari memang bermutasi. Tapi penyebabnya bukan karena vaksinasi. Justru vaksinasi berfungsi untuk mengeplok varian-varian baru yang mungkin bisa muncul dari si virus tadi. Jadi vaksinasi ini sangat berguna istilahnya. Dia bisa memproduksi antibodi yang nantinya bisa membentuk kekebalan tubuh secara spesifik terhadap virus COVID-19. Slide. Nah, ini juga ada hoax lagi. Ini dikatakan bahwa vaksin corona tidak terbukti selamat dan efektif. Ini mungkin banyak yang bilang seperti ini karena ada beberapa orang yang sudah vaksin lengkap, ternyata masih bisa terpapar virus COVID. Memang benar sih, setelah vaksin memang masih ada kemungkinan untuk terpapar virus. Tapi vaksin ini tetap berfungsi. Jadi orang yang sudah vaksin masih bisa terpapar, tapi gejala yang ditimbulkan itu relatif lebih ringan. Jadi tidak seberat orang yang tidak vaksin. Jadi tetap memang kita harus tetap vaksin supaya nanti misalnya resiko terpapar tetap ada, tapi gejala yang ditimbulkan kemungkinan lebih ringan, bahkan sampai tidak ada gejala sama sekali, tidak merasakan apapun. Bisa terpapar, cuman gejalanya lebih ringan. Okay. Right? Nah, ini seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa vaksin COVID tidak aman dan efektif. COVID sama seperti flu biasa, dan ini hanyalah rekayasa pandemi. Ini
salah ya. COVID kan selama ini angka kematiannya cukup tinggi, bahkan bisa menyebabkan radang paru-paru yang cukup berat. Awalnya pasien menjadi sesak nafas hingga saturasinya menurun, hingga jatuh ke gagal nafas, dan banyak sekali kasus kematian karena COVID ini ya. Jadi memang benar-benar ada COVID ini, bukan suatu hoak atau rekayasa pandemi yang seperti dibilang-bilang, seperti yang tersebar di masyarakat selama ini. Slide. Nah, ini juga ada yang kata-kata aneh ini. Dibilang jika memang ganas, kenapa matinya kok tidak di jalan, tidak di rumah, maupun tidak di sawah, di kebun. Kenyataannya, orang yang kena COVID ini tidak semuanya menimbulkan gejala yang berat. Jadi ada yang terinfeksi atau terpapar COVID, ada yang tanpa gejala maupun gejalanya ringan. Dan biasanya orang yang tanpa gejala dan gejalanya ringan ini, mereka memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi mereka tidak keberatan jika harus langsung dirawat di rumah sakit. Tapi jika selama dia isoman di rumah ternyata tiba-tiba dia ada gejala, misalnya tiba-tiba sesak, terus tiba-tiba demam, lemas, itu dia baru panik dan meminta pertolongan ke rumah sakit biasanya. Dan di rumah sakit pun akhirnya sudah terlambat penanganannya. Jadi mengapa kebanyakan pasien COVID mati di rumah sakit? Di samping ada yang meninggal, juga banyak kok yang sembuh setelah dirawat di rumah sakit. Jadi ini tidak benar ya berita ini ya. Harus disaring kebenarannya juga ya. Oke, slide. Ini ada hoax lagi yang menyatakan vaksin jadi penyebab tingginya kasus COVID. Ada fakta warga Tangerang diduga meninggal usai divaksin, disuntik saat tensi tinggi. Nah, ini juga keliru ya. Selama saya menjadi petugas vaksin di Puskesmas Medaan Ayu, orang datang yang mau vaksin itu tidak langsung serta-merta disuntik. Jadi ada tahapan-tahapannya, mulai dari dia datang, terus didata dulu mungkin sama petugas mobile, ditanya fotokopi KTP dan segala macam. Kemudian diperiksa tensi, nadi, suhu, terus kemudian diantar ke meja screening, ditanya-tanya sama dokternya. Mungkin dilihat tensinya juga, nih misalnya tensinya di atas 180/110 itu biasanya ditunda dulu atau mungkin disuruh istirahat 10 menit, nanti disuruh minum obat pada saat itu juga, nanti ditensi lagi. Jika sudah nanti tensinya sudah turun, baru boleh divaksin. Tapi misalnya tensinya masih 180/110 ke atas, ya ditunda, nggak boleh langsung vaksin hari itu. Dan ada beberapa lagi pertanyaan screening ya, nggak hanya tensi. Mungkin ditanya saat itu dia lagi batuk, pilek, demam. Kalau misalnya dia ada batuk, pilek, demam, ya tidak boleh vaksin saat itu. Jadi menunggu seminggu setelah sembuh baru boleh vaksin. Nanti datang lagi untuk vaksin. Seperti itu. Jadi ada pertanyaan screening yang lain, misalnya dia ditanya apa itu ada gangguan penyakit autoimun, itu juga tidak boleh dilakukan vaksin. Ataupun misalnya bisa dilakukan vaksin dengan membawa surat rekom dari dokter spesialis, dokter yang merawat ya. Atau mungkin dilakukan di rumah sakit yang nanti misalnya ada reaksi setelah vaksin bisa dapat tertangani dengan baik. Jadi tidak bisa dilakukan di puskesmas. Ataupun ditanya mungkin dia ada riwayat kemo atau penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang, itu juga nggak bisa dilakukan vaksin karena pada pasien yang sedang kemo atau mengkonsumsi obat kortikosteroid jangka panjang itu juga imunitasnya kan rendah, itu termasuk kontraindikasi vaksinasi COVID. Ya. Terus apa? Yaitu salah satu beberapa pertanyaan di screening ya. Jadi nggak serta-merta orang datang langsung disuntik. Jadi ini keliru ya kalau disuntik saat tensi tinggi terus akhirnya meninggal dunia. Mungkin bukan karena tensinya, mungkin karena dia ada penyakit penyerta yang lain mungkin. Saya nggak tahu ini kebenaran berita ini, harus dicarikan sumber berita yang benar-benar valid ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, slide. Ini juga ada berita hoax lagi bahwa di Indonesia sudah tidak ada pandemi.
melainkan ada penyebaran racun dengan pesawat terbang. Ya lah. Ini di pesawat terbang ini kan dilakukan penyemprotan disinfektan ya. Ya ini maksudnya kan kita tahu penyebaran virus COVID ini kan bisa secara langsung maupun tidak langsung. Jadi yang penyebaran secara langsung yaitu secara droplet. Jadi lewat percikan saat kita batuk, saat kita bersin, saat kita ngobrol tanpa masker. Itu jika terhirup sama orang lain sekitar kita, tidak pakai masker juga, itu resiko terinfeksi. Atau penyebaran tidak langsung, yaitu dengan menempel di permukaan benda, ya, yaitu semisal kita nggak sengaja pegang hidung, terus tangan kita membersihkan kena cairan tubuh kita sendiri, kita terinfeksi, terus kita megang benda, terus benda itu dipegang orang lain, itu juga bisa terjadi risiko penularan. Maka dari itu di pesawat terbang itu kan risiko karena banyak orang yang lalu lalang di pesawat terbang, maka dikasih disinfektan ini. Jadi ini bukan racun maksudnya disinfektan ini. Ini disinfektan itu tujuannya untuk mematikan virus, bukan ada penyebaran racun dengan pesawat terbang. Ya ini termasuk hoax jadi ya. Oke, slide. Nah, setelah kita mengulas beberapa tentang berita hoax, kita kembali membahas ke informasi dasar mengenai vaksinasi itu sendiri. Jadi biar kita tidak keliru dengan berita-berita hoax yang tadi ya. Ini vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, bahkan tidak menjadi sumber penularan. Jadi itu yang seperti saya jelaskan tadi, seseorang yang sudah pernah tervaksin itu masih beresiko terpapar. Akan tetapi gejala yang ditimbulkan setelah terpapar itu kalau kita vaksin itu relatif lebih ringan dibandingkan jika kita tidak vaksin. Jadi walaupun kita sudah vaksin lengkap ya, tetap kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada singkatannya 5M itu ya, sudah tahu mungkin ya. Oke, slide. Terus ini survei status penerimaan COVID-19. Berdasarkan survei persepsi masyarakat tentang vaksinasi COVID, ini sudah banyak peningkatan ya. Sekarang sekitar 64,8% sudah menerima vaksin, maksudnya sudah mau divaksin secara aktif. Kemudian yang 27,6 ini mau vaksin, cuman dia mungkin karena dorongan keluarga, mungkin karena dia butuh prasyarat untuk mengurus surat-surat penting. Sekarang kan kartu vaksin dipakai untuk sebagai syarat untuk mengurus surat-surat misalnya untuk menikah atau untuk KTP dan untuk masuk mall, bahkan sekarang harus memakai kartu vaksin. Terus ini tetap ada yang menolak ya, tapi sudah termasuk kecil ini 7,6% menolak vaksin. Oke, slide. Terus ini mengenali vaksin lebih dalam. Yang pertama, mengapa vaksinasi COVID-19? Tujuan utama vaksinasi COVID adalah mengurangi penularan COVID, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial ekonomi. Jadi jika angka vaksinasinya, cakupan vaksinasinya tinggi, yaitu minimal 60%, itu diharapkan setiap individu di dalam kelompok itu mampu memproduksi antibodi yang mana itu akan membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap infeksi virus, sehingga mengurangi juga risiko penularan, juga akhirnya menurunkan angka kesakitan maupun angka kematian karena COVID-19. Kemudian apakah COVID-19 merupakan obat? Ya, vaksin itu bukan obat ya, vaksin itu sejenis virus dari virus COVID itu sendiri yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi dia bukan obat. Yang mana setelah virus itu dimatikan atau dilemahkan, disuntikkan ke dalam tubuh, harapannya supaya terbentuk antibodi. Nah, antibodi ini dipakai untuk
melawan virus jika suatu saat nanti terpapar. Jadi kita sudah mempunyai apa itu istilahnya senjata untuk jikalau nanti besok-besok terpapar kita sudah siap. Jadi beda dengan orang yang nggak pakai vaksin, kalau terpapar ya gejala penyakitnya mungkin lebih berat dibandingkan yang vaksin. Apakah vaksin COVID juga akan diberikan masyarakat berusia lebih dari 60 tahun? Ya jelas. Justru untuk lansia usia 60 tahun ke atas ini resiko terpapar COVID lebih tinggi dibandingkan usia yang di bawah 60 tahun karena memang dari segi imunitasnya lansia itu kan cenderung imunitasnya rendah. Di samping itu dia juga mungkin karena usia ya penyakit-penyakit yang diderita penyakit-penyakit penyertanya cenderung lebih banyak seperti tekanan darah tinggi, jantung, diabetes karena fungsi organnya kan sudah mulai menurun karena seiring bertambahnya usia. Terus apakah vaksin COVID memberikan perlindungan jangka panjang? Ini masih dalam penelitian lebih lanjut. Oke, slide. Ini herd immunity yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kekebalan kelompok. Diharapkan jika cakupan vaksinasinya tinggi, di atas 60%, itu setiap individu akan memiliki antibodi atau kekebalan tubuh untuk melawan virus, sehingga bisa mengurangi resiko terjadi penularan infeksi COVID. Oke, slide. Nah, ini sebagai gambaran aja. Jadi orang yang berwarna putih ini orang sehat tidak diimunisasi, yang kuning orang sehat sudah diimunisasi, dan yang merah ini orang yang terinfeksi bisa menularkan. Nah, ini orang sehat lebih banyak, terus di tengah-tengah orang sehat yang tidak diimun ini ada orang yang sudah terinfeksi. Akibatnya di slide yang sebelah kanan hampir semuanya akhirnya rata terinfeksi semua karena mereka tidak imunisasi, tidak divaksin. Beda dengan gambar yang di bawah. Di bawah ini orang sehat yang sudah diimunisasi berdekatan dengan orang yang sudah terinfeksi. Akibatnya mereka sudah cenderung memiliki antibodi atau kekebalan, dan orang yang terinfeksi juga sangat minimal, bahkan tidak ada. Ini semuanya masih kuning, berarti dia masih sehat ya. Jadi tidak terinfeksi. Beda dengan gambar di atasnya yang habis putih, habis sehat, kemudian terpapar sama orang yang terinfeksi, jadi ikutan sakit. Yang bawah ini sudah tervaksin, jadi mereka cenderung kebal, jadi masih tetap sehat walaupun terpapar. Gejalanya relatif lebih ringan. Oke, slide. Nah, ini jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia. Terus yang di Indonesia, yang di Puskesmas Medaan Ayu sudah dipakai di Indonesia juga. Ini hanya 4 ya. Yang pertama Sinovac, Sinovac, AstraZeneca, sama Moderna. Yang Sinovac ini yang awalnya untuk nakes, single dose, dipakai 2 dosis dengan jarak 14 hari. Kemudian untuk masyarakat umum juga pakai Sinovac, tapi yang multi dose, jaraknya 28 hari. Terus Sinovac ini yang sekarang ini sedang dipakai untuk pasien disabilitas. Ini jarak rentang D1 sampai D2-nya 21 hari, dosisnya sama, pakai setengah mili setiap dosis. ACT ini untuk guru, juga pakai 2 dosis dengan rentang jarak 8 sampai 12 minggu. Yang terakhir ini Moderna. Moderna ini untuk booster nakes ya, sementara ini masih untuk nakes. Jadi nakes setelah dapat Sinovac 2 kali, yang ketiga dapat booster Moderna. Jarak 3 bulan dari yang dosis 2 dengan dosis setengah mili. Slide. Bagaimana cara vaksin bekerja? Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, dia intinya kerjanya itu merangsang pembentukan antibodi, yang mana antibodi itu untuk memberi kekebalan tubuh untuk melawan virus jika ada virus yang masuk ke dalam tubuh. Terus sehingga jika terpapar, seseorang bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Next slide. Apakah terdapat reaksi setelah vaksin?
Ya, ini ada beberapa orang yang ada reaksi setelah vaksin. Ini semua tergantung dari kondisi tubuh masing-masing orang. Jadi setiap orang kan daya tahan tubuhnya, imunitasnya beda-beda. Jika saat vaksin dia kondisinya benar-benar fit, kemungkinan tidak ada reaksi apapun. Jadi makanya dari itu sebelum dilakukan vaksin kan dilakukan screening. Jadi itu untuk kondisi orang itu harus benar-benar sehat sebelum vaksin. Jadi itu untuk tujuannya untuk meminimalisir terjadinya efek samping setelah vaksin. Reaksi pasca vaksinasi ringan seperti nyeri otot, ini merupakan hal yang wajar, tapi tetap perlu dimonitor. Manfaat dari vaksin itu sendiri juga jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit yang ditimbulkan jika tidak diimunisasi, jika tidak divaksin. Oke, slide. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 akan melindungi? Yang jelas, sampai saat ini masih sudah sampai tahap hasil uji klinis fase 1 dan 2. Vaksin terbukti aman dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh manusia terhadap infeksi COVID. Oke, slide. Secara medis, apa resiko jika tidak mendapatkan vaksin? Apabila seseorang itu tidak melakukan vaksin, maka ia tidak akan mendapat kekebalan tubuh spesifik secara aktif terhadap penyakit vaksin, terhadap penyakit COVID itu sendiri. Jadi maka dari itu, vaksin ini sangat berguna untuk memberikan antibodi dan supaya mendapat kekebalan tubuh secara spesifik terhadap virus COVID. Oke, slide. Nah, ini ayo melawan COVID dengan mencari informasi yang benar dan valid. Jangan mudah terpercaya oleh berita-berita hoax yang tersebar di masyarakat yang belum tentu terbukti kebenarannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Oke, slide. Nah, ini ada beberapa link. Jadi misalnya ingin mencari tahu informasi yang valid tentang COVID, ini ada beberapa link yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya misalnya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari Coronavirus Disease CDC, atau dari kominfo.go.id maupun dari covid19.go.id. Mencarinya dari sini aja, jangan percaya berita-berita yang di-share lewat WA, kadang nggak tahu siapa pengirimnya, nggak jelas. Ya, slide. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau sharing atau ada pertanyaan? Ya, persilakan. Baik, terima kasih Dr. Nuka atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali tentang vaksin dan bagaimana cara memerangi vaksin sendiri. Oke, baik, maksud saya bacakan ini sudah ada 3 pertanyaan di kolom chat. Oke, selamat. Saya bacakan ini dari Adil, Unair. Selamat siang, Dokter. Selamat sore. Selama pandemi ini mungkin ada beberapa dari kita yang sudah terpapar namun tidak melakukan swab. Nah, dari situ bisa saja mereka langsung melakukan vaksin tanpa swab terlebih dahulu. Lalu apakah ada risiko dari orang yang melakukan vaksinasi padahal beberapa minggu sebelumnya sudah terpapar namun tidak bergejala? Mungkin ini saya kasih. Jadi kemungkinan orang ini sudah positif tapi langsung vaksin gitu. Jadi belum tes swab, jadi belum terkonfirmasi, kemudian positif tapi vaksin, itu ada resiko nggak? Setelah langsung saya jawab ya. Ya. Untuk sejauh ini sih selama ini memang banyak kejadian seperti ini. Kadang orang terinfeksi atau terpapar itu kan tidak selalu menimbulkan gejala. Banyak di antara yang orang terpapar itu orang tanpa gejala dan mereka tidak merasakan apapun dan akhirnya ikut vaksin. Nah, selama ini sih tidak ada itu sih, maksudnya tidak ada permasalahan yang ya aman-aman aja istilahnya. Jadi setelah vaksin mereka tidak merasakan apapun dan justru setelah vaksin mereka nantinya akan mendapat antibodi setelah 14 hari dari dosis kedua. Jadi ya nggak apa-apa intinya. Misalnya
dia kan nggak tahu ternyata dia sudah terinfeksi, setelah itu vaksin. Tidak ada kendala apapun, misalnya apa itu sudah terlanjur vaksin ya tidak apa-apa gitu maksudnya. Oke. Iya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Oke. Ini ada pertanyaan sebelumnya, untuk Adil apakah sudah terjawab? Sudah Fauzan, sudah dokter. Terima kasih banyak. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Pablo. Baik, selamat sore dok. Menurut kabar yang beredar tentang dosis yang akan ditambahkan, yang mana sebelumnya terdapat 2 dosis vaksin menjadi 3 dosis vaksin. Apakah kabar ini benar adanya? Terima kasih. Seperti itu. 3 dosis vaksin ya. Untuk saat ini yang menerima sampai dosis ketiga baru dari tenaga kesehatan ya. Jadi untuk masyarakat umum masih belum. Jadi yang dinilai kan soalnya tenaga kesehatan kan resiko terpaparnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Jadi untuk yang nakes kemarin sempat mendapat D2, D1, D2 Sinovac multidose. Yang awalnya single dose terus ganti multidose, terus dinilai mungkin kurang efektif, akhirnya mendapatkan booster dosis ketiga dengan vaksin Moderna. Vaksin Moderna ini diberikan jarak 3 bulan dari dosis kedua, jaraknya 3 bulan. Beda lagi jika sebelum dapat Moderna sempat terkonfirmasi ya. Kalau sebelum dapat yang D3, yang dosis ketiga, dia terkonfirmasi positif COVID misalnya, itu harus menunggu 3 bulan lagi setelah tanggal sembuhnya. Jadi patokannya bukan dari dosis 2. Jadi 3 bulan setelah tanggal sembuh, dia baru boleh vaksin yang D3. Karena dinilai setelah terpapar, itu kan otomatis ada antibodi yang terbentuk. Jadi setelah terpapar kan sama dinilai sudah ada antibodinya, jadi istilahnya sudah aman ya. Jadi nggak perlu buru-buru divaksin, jadi menunggu antibodi itu bertahan sampai 3 bulan ke depan. Baru 3 bulan kemudian baru dilakukan booster yang dosis ketiga. Seperti itu. Untuk masyarakat umum sementara ini masih belum. Siap, terima kasih dokter atas jawabannya. Ya. Bagaimana Mas Pablo, apakah sudah terjawab? Ada tanggapan lain? Sudah. Oke, baik, terima kasih Mas Pablo atas pertanyaannya. Ini pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Yusrina. Selamat sore dokter. Bagaimana ya apabila kita sudah vaksin pertama, namun vaksin keduanya kita terlambat dan tidak sesuai yang dijadwalkan? Apakah kita harus mengulang vaksin pertama lagi atau tidak perlu? Seperti itu, dokter. Ya, untuk saat ini, jika kita terlambat ya, terlambatnya karena apa? Karena habis terkonfirmasi atau bagaimana? Terlambatnya kok nggak tepat waktu karena apa? Karena memang vaksinnya kehabisan atau? Mungkin itu Bu, kemarin kan di Gelora kan ada terjadwal untuk dari harusnya yang tanggal kemarin saya harusnya 5 Agustus itu udah vaksin, tapi karena Gelora ada kayak penundaan gitu, kita harus nyari vaksin di luar dan itu tuh nggak mudah itu Bu, otomatis bakal terlambat dari kayak gitu. Itu apakah kayak mungkin mempengaruhi maksudnya? Oh iya, nggak apa-apa sih. Terlambatnya berapa lama? Nggak lama kan? Ada toleransi sebenarnya, keterlambatan sampai 1 minggu masih nggak apa-apa. Tapi memang karena kondisi vaksinnya kehabisan ya mau gimana lagi. Tapi itu benar. Tapi tidak perlu ngulang dosis 1 karena dosis 1 kan sudah masuk. Dan yang dosis 2 itu tujuannya supaya antibodi yang terbentuk itu bisa protektif untuk melindungi dari infeksi COVID. Jadi intinya yang dosis 2 itu hanya pelengkap. Kan intinya dosis 1-nya sudah masuk. Jadi misalnya yang dosis 2 terlambat, itu tidak perlu ngulang yang dosis 1. Jadi cukup terlambat, kemudian tetap dilakukan dosis 2 agar antibodi yang terbentuk dinilai sudah cukup untuk melawan infeksi virus jika terpapar.
Seperti itu. Tadi tidak perlu mengulang intinya. Oh, baik, Dok. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Bagaimana Mbak Nizrina atau Mas Adit? Apakah sudah terjawab atau masih ada tanggapan lain? Sudah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Iya. Dari Mas Yoga Adi Permana. Selamat sore, Dok. Sebelumnya saya minta maaf karena pertanyaan saya agak menyimpang dari tema hari ini. Bagaimana menurut dokter mengenai seorang yang tidak mau vaksin, sedangkan mau vaksin atau tidak itu kan sebuah hak seseorang. Terima kasih, Dok. Bagaimana menurut dokter mengenai seorang yang tidak mau vaksin? Nek saran saya sih, ya memang sih antara orang mau vaksin atau tidak vaksin itu merupakan hak asasi manusia setiap individu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi medisnya dan dilihat dari manfaat dari vaksin itu sendiri, saran saya sebagai tenaga medis ya, vaksin itu banyak manfaatnya. Jadi mengapa kok tidak mau vaksin? Padahal kalau dilihat sekarang ini kan masih pandemi, terus banyak sekali angka kesakitan, angka kematian masih cukup tinggi di Indonesia. Jadi kalau dari sisi medisnya sih manfaat vaksin sangat banyak dan bisa dengan vaksinasi akan terbentuk antibodi yang mana akan menimbulkan kekebalan terhadap infeksi virus itu. Dan istilahnya kita bisa melindungi diri kita dari infeksi virus di era pandemi sekarang ini. Jadi tapi kalau mengenai mau vaksin atau tidak mau vaksin ya itu memang hak setiap individu dan sebenarnya dokter tidak bisa memaksa sih. Dan itu ada apa itu sebenarnya bisa tapi dengan tanda tangan surat penolakan seperti itu. Terima kasih. Tapi ya resikonya nanti ya ditanggung sendiri misalnya nanti tidak vaksin kan otomatis resiko ketularan dari infeksi virus kan juga lebih tinggi daripada orang yang mau vaksin seperti itu. Dan gejala yang ditimbulkan jika mau vaksin dan tidak mau vaksin juga berbeda. Bagi yang mau vaksin gejala yang ditimbulkan relatif lebih ringan bahkan sampai tidak ada gejala sama sekali. Beda dengan yang tidak mau vaksin, kemungkinan jika terpapar gejala yang ditimbulkan lebih berat. Bahkan hingga bisa sampai parah. Seperti itu. Tapi itu kembali dari masing-masing orang, setiap orang punya hak asasi manusia masing-masing, jadi ya tidak bisa memaksa sebenarnya. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Nuki atas jawabannya. Mungkin dari Mas Yoga ada tanggapan. Udah, itu aja sih, udah cukup. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Yoga atas pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir nih Dokter dari Mas Najib. Dok tanya, apakah kalau sudah melakukan vaksin dosis 1, dosis 2, apakah boleh ikut vaksin lagi? Ini sudah terjawab tadi ya. Maksudnya ini itu mau ikut yang dosis 3. Ya, tadi sudah jawab yang untuk nakes itu ya. Oh iya, untuk dosis 3 sementara ini masih dikhususkan untuk tenaga kesehatan. Nggak tahu lagi kalau besok ada kebijakan lagi ya. Sementara ini mungkin karena keterbatasan jumlah vaksin juga dan diutamakan yang sebagai garda terdepan kan tenaga kesehatan yang memiliki resiko lebih tinggi daripada masyarakat umum. Mungkin seperti itu alasannya sekarang ini. Jadi lebih diutamakan tenaga kesehatan untuk yang dosis 3. Tapi kemungkinan untuk yang akan datang ya bisa juga semua masyarakat umum akan mendapatkan giliran dosis yang ketiga. Oke, terima kasih Dokter atas jawabannya. Oh ini ada satu lagi dari Mas Najib. Apakah vaksin di Indonesia itu sudah sangat diwajibkan? Apakah vaksin Indonesia sudah sangat diwajibkan? Ya,
Ya, memang wajib sih, soalnya ini kan juga merupakan ikhtiar ya, usaha untuk memerangi melawan pandemi supaya pandemi ini segera berakhir. Jadi selain kita mematuhi protokol kesehatan yang 5M itu, juga ada usaha vaksinasi ini. Jadi ini untuk membentuk antibodi yang mana nanti akan memiliki kekebalan tubuh secara spesifik dan aktif terhadap virus ini. Jadi ya istilahnya pemerintah sih sekarang ini istilahnya mewajibkan, bahkan kartu vaksin sekarang ini menjadi syarat untuk mengurus beberapa surat penting, misalnya untuk mengurus KTP, mengurus syarat pernikahan, itu sekarang juga harus memakai kartu vaksin. Bahkan untuk syarat masuk mall sekarang juga diwajibkan untuk memiliki kartu vaksin. Jadi memang ya ada baiknya pemerintah sekarang ini memang cenderung mewajibkan untuk harus vaksin. Karena sudah setahun lebih kita hidup di era pandemi yang sampai saat ini belum tahu kapan berakhirnya. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih dokter atas penjelasan dan pemaparannya tentang vaksin dan cara memerangi hoax. Terima kasih Mas Najib. Untuk pertanyaannya, apakah ada tanggapan lagi? Terima kasih dok atas jawabannya. Maaf tidak bisa jawab langsung karena di tempat saya ramai sekali. Oh siap, siapa saja. Terima kasih. Iya. Oke, Dr. Rocky, ini sudah masuk di penghujung acara. Mungkin dapat saya simpulkan untuk materi hari ini. Jadi vaksin ini sebenarnya bukanlah obat, bukanlah hal yang harus dihindari. Vaksin ini merupakan virus itu sendiri, tapi yang sudah dilemahkan, yang ditujukan untuk memperkuat antibodi agar ketika bertemu langsung dengan virus COVID itu, tubuh kita sudah siap. Nah, tapi dengan banyaknya hoax yang banyak info yang tidak benar, jadi memberikan persepsi yang macam-macam di masyarakat. Nah, maka pentingnya kita punya masyarakat untuk dapat memilah informasi agar kita tidak termakan hoax, tidak termakan isu-isu yang tidak benar. Lalu sudah diberikan juga saran-saran dari Dr. tentang vaksin dan tentang cara mengkonfirmasi informasi sendiri, di mana kita dapat mengakses informasi yang lebih jelas, yang sudah pasti benarnya sekali di kominfo.id. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin sebelum kami serahkan ke MC, itu dari Dr. Novi ada kalimat penutup. Untuk dokter. Enggak sih, sudah cukup. Sudah cukup dari Dr. Novi. Terima kasih Dr. Novi atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Sore hari ini. Oke, saya dari kami. Saya Fauzan Zaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC Tio. Terima kasih. Baik, terima kasih Fauzan. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, Ibu Nuki. Terima kasih juga kepada moderator kita, Fauzan, dan semua peserta yang telah hadir dan menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum keluar mari kita bersuah foto. Ini saya akan screenshot dulu. Mungkin sebelum di foto, mungkin yang
bersedia on cam monggo biar nanti hasilnya. Silahkan yang bisa kameranya dinyalakan, silakan. Monggo yang kerso saja. Backgroundku kuburan nggak apa-apa. Buat apa-apa Mas. Iya, tidak apa-apa. Biar bervariasi. Baik, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Pak Beli. Jaga kesehatan. Iya, Sehat salam selalu. sehat ya semua. Izin lift dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.